Alergi makanan adalah suatu reaksi imun sistem yang bersifat alergik yang disebabkan oleh makanan yang tidak cocok oleh badan kita sendiri. Alergi makanan pada setiap individu berbeda-beda. Ada yang alerginya ringan terhadap makanan kacang, ada juga yang alerginya sangat berat terhadap makanan kacang, ataupun makanan yang lainnya. Kapan kita berhenti kalau kita terjadi alergi makanan? Tentu, makanan yang kita makan jika kita akan berhenti jika timbul suatu gejala alergi yang berat, seperti choking, sesak napas, ataupun kram perut, maka kita hentikan. Selanjutnya bagaimana? Pada saat kondisi kita sehat, coba kita makan lagi makanan tersebut dengan jumlah yang ringan, jumlah yang kecil. Lambat laun naikkan dosisnya sampai kita bisa toleran terhadap makanan tersebut. Jika kita sudah naikin mencoba tersebut tapi tetap alergi, kita hindarin makanan tersebut. Penyebab alergi makanan banyak faktor sebenarnya, tetapi lagi-lagi kita kembali ke faktor genetik atau keturunan kita. Jika orang tua kita atau kerabat kita mengalami alergi tertentu, waspada, kita juga bisa mengalami alergi tersebut. Bagaimana cara mengetahuinya? Tidak cara lain, kita mencoba makanan tersebut. Misalkan contoh, saya akan mencoba makanan telur, ternyata saya alergi. Orang tua saya ternyata alergi juga dengan telur. Saya mencoba makanan seafood, ternyata saya alergi. Ternyata orang tua saya ada makanan alergi dengan makanan alergi seafood. Jadi cara mengetahuinya adalah dengan mencicipi makanan tersebut. Ya, alergi makanan itu memang dicetuskan oleh suatu protein yang ada di makanan. Tapi protein ini di badan kita bisa dianggap sebagai protein yang asing. Tidak semua makanan yang mengandung protein bisa bikin kita alergi, tetapi makanan-makanan tertentu saja. Andaikan saya suka dengan makanan seafood, tentu makanan itu mengandung protein yang baik buat badan kita. Tapi ternyata saya alergi. Bagaimana nih mengatasinya? Jangan takut, banyak protein lain, sumber protein lagi yang bisa kita makan. Ikan tawar, ayam, daging, itu adalah sumber protein yang baik buat badan kita. Jadi kita bisa mengganti atau mensubstitusi dengan golongan protein lain yang tidak alergi terhadap badan kita. Alergi makanan memiliki resiko yang juga bukan main-main. Beberapa kelompok tertentu, alergi ini bisa menimbulkan suatu alergi yang sangat berat, yaitu mengalami shock anafilaktik. Jadi yang kita takutkan adalah mengalami suatu pembengkakan pada saluran pernafasan sehingga seseorang itu sulit untuk bernafas. Ada juga menyebabkan penurunan tekanan darah yang signifikan disertai dengan tekanan darah nadi yang cepat. Ini juga menyebabkan suatu suplai oksigen kepala kita menjadi turun sehingga menyebabkan suatu penurunan kesadaran. Alergi makanan bisa menyebabkan suatu kondisi yang berat. Bagaimana kalau kita mengalami alergi makanan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pengobatannya? Tentu kita kembali ke proses pencegahan. Mari kita hindari makanan-makanan yang kita anggap sebagai alergen buat badan kita sendiri. Tapi bagaimana kalau kita pengen makan? Silakan, coba. Tapi dengan jumlah yang kecil, perlahan-lahan naik sampai kita bisa makan makanan tersebut. Andaikan tidak bisa, kita hindari seperti itu. Bagaimana kalau sudah terjadi alergi makanan? Tentu tata laksananya sifatnya akut. Kita bisa memberikan suatu golongan-golongan obat antihistamin, golongan steroid, dan juga golongan antagonis H2 untuk mengurangi gejala dari alergi makanan. Sekian pembahasan mengenai alergi makanan. Saya Dr. Oki Ramadian, spesialis penyakit dalam. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.